Soalnya itu sudah melanggar aturan hukum, ya privasi. Ada aturan hukum itu. Memasuki lingkungan orang, perkarangan orang itu ada aturan hukum. Apalagi ya Bang Sandi mungkin Masih saja. oh iya seperti apa Mas pernyataan kemarin kan ditolak nih Mulai ya. bandingnya ditolak Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini hari Sabtu 16 Juli 2022. Jadi hari ini kita memberikan suatu informasi buat teman-teman wartawan bahwa ya kabar gembira. Jadi setelah tanggal 14 kemarin Gala Sky ulang tahun. Nah, kemarin kita dapat info dari Humas Pengadilan Agama ya. Agama Jakarta Barat bahwa putusan banding perkara perwalian Gala Sky udah dirilis oleh Pengadilan Agama bahwa putusannya adalah menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat. Jadi isi putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menguatkan Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dan itu sudah diputus pas bertepatan dengan ulang tahunnya Gala tanggal 14. Cuma pada saat itu kita memang belum pernah dapat info, jadi tidak berani memberikan info. Nah, kemudian kemarin di info sendiri dirilis oleh Humas dari Pengadilan Agama bahwa putusannya sudah keluar, dan hari ini kita sampaikan kepada teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin, jadinya putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dikukuhkan atau dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Itu aja sih hari ini kita sampaikan. Jadi infonya seperti itu. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Bang, dalam artian berarti ditolak Bang ya bandingnya Pak Dodi sendiri ya? Ya, kalau dalam putusannya nggak ada istilah seperti itu. Kalau dalam putusan tetap menerima permohonan banding, kemudian menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat. Tapi pihak mereka kan mau mengajukan kasasi seperti apa menurut Anda? Kalau kasasi kita belum tahu ya, karena memang belum ada ya. Kalau kasasi kan itu hak semua warga negara. Dalam arti kata nanti pemberitahuan putusannya akan disampaikan kepada para pihak melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat. Setelah diberitahukan ke para pihak, baik ke Bang Haji maupun ke Pak DS di sana, nanti beliau memang punya hak untuk mengajukan itu, dan itu hak warga negara dilindungi undang-undang, itu aja. Surat resminya sudah udah diterima atau belum? Surat Bisa. Itu sama ini. surat resminya udah diterima belum? Kalau surat resminya pemberitahuan mungkin minggu ini ya, karena itu baru dari Humas. Biasanya tuh Pengadilan Agama lebih cepat. Jadinya nanti kemungkinan besar dari pengalaman yang kami biasa peroleh minggu ini 18 ke atas, 18 Juli ke atas, kemungkinan nanti diinformasikan kepada para pihak secara resmi, dan itu bisa dilihat juga di SIPP pengadilan. Pak Haji, ini gimana di karakter indah? Gimana di Oma untuk tanggapannya? Ya kita bersyukur aja wali Gala masih tetap kita, semoga itu akan selama-lamanya. Kalau Pak Haji sendiri? Ya, kalau bagi saya atau bagi Oma, tadi kan sudah dibawa bahwa kami sekeluarga ya bersyukur alhamdulillah sekali apa yang telah kami perjuangkan selama ini bersama pihak lawyer saya Bang Sandi, Bang Chris, dan Bang Torang, itu semuanya dikabulkan. Tentu kami mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keputusan itu, dan mudah-mudahan kalau seandainya nanti memang kasasi, keputusan itu tidaklah berubah. Ya, itulah harapan saya. Kami bersama seluruh keluarga semalam boleh dibilang ya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi melihat Pak Dodi sendiri tidak ada henti-hentinya berjuang hak wali sendiri, tanggapannya Pak Haji seperti itu? Ya, kalau itu tentu saya tidak bisalah terlalu mengomentar terlalu jauh ya. Tapi seharusnya kalau menurut saya sekarang kan pertumbuhan ciri cucu ini kan baik, alhamdulillah tidak ada masalah. Ya mungkin
apa ya, mungkin saya rasa sama-sama memberikan perhatian aja lah kita cucu, itu harapan saya sih. Tapi kalau luar dari itu tentu saya tidak bisa menanggapi. Kalau menurut Pak Haji sendiri, apa sih sebenarnya keinginan dari Pak Dodi? Adakah ada omongan dari hati ke hati untuk ngobrol? Ya kan, kayaknya ngotot banget gitu untuk mengasuh Gala gitu. Padahal kondisinya sendiri mungkin tidak bisa karena tidak ada wanita di sampingnya gitu loh Pak Haji. Ya, kalau menjawab itu sih apa ya, saya mengomentari rasanya kurang tepat ya. Tapi namun demikian sedikit banyaknya saya juga memang pernah melontarkan dulu ya. Kadang habis pikir juga saya, kenapa harus sampai seperti itu. Karena toh sampai saat ini pertumbuhan Gala kan tidak terganggu. Pertumbuhan cucu ini kan baik-baik saja. Jadi Rasanya nggak kekurangan. Ya, saya nggak kekurangan. Kasih sayang gitu kan. Iya. Dia pertumbuhan Gala, kepintaran segala macam, perhatian kita kan rasanya nggak perlu lah. Iya. Gitu, kalau menurut kita. Jadi apa alasan dia itu bagi saya sih nggak terlalu jelas. Tentu dia lah harus ditanyakan ke dia. Tapi Ya. akan tetap menutup akses maksudnya untuk Pak Dodi tidak ketemu Gala dan Mayang atau seperti apa? Saya sih tidak pernah menutup akses ya. Tetapi dengan pihak luar ya, pihak sebelah lah ya, katakan, yang kadang-kadang berbicara baik tentang diri saya, tentang anak saya, tentang cucu saya, tentang menantu saya. Banyak hal-hal itu yang kurang tepat menurut saya. Jadi saya di satu sisi membela ya, bukan membela, melindungi ya. Tetapi di sana sepertinya kadang-kadang bingung saya menilai ucapan-ucapan itu. Dan saya secara pribadi tidak ingin ketemu dan tidak ingin bertatap muka dan duduk bersama dengan orang yang seperti itu terhadap anak, terhadap anak dan keluarga saya. Saya nggak kepingin bertemu dan tidak ingin duduk bersama dengan mereka. Maksudnya mau ketemu sama Pak Haji sudah terluka dengan kelakuannya mereka tuh seperti apa? Oh ya, sangat terluka saya. Saya di dalam mendengar, di dalam membaca ya dari yang disampaikan oleh pihak-pihak ketiga, saya sangat terluka. Karena banyak hal yang seharusnya ya seorang kakek harus melindungi seorang cucu, harus membela seorang cucu. Tetapi ini seakan-akan menurut saya ya itu dibiarkan begitu saja. Nah, saya sudah berwanti-wanti bagaimana caranya agar cucu saya ini terlindungi dari fitnah, terlindungi dari ghibah, terlindungilah dari hal-hal yang akan bersifat bisa membuli dia di suatu saat nanti. Saya berusaha sekuat tenaga bersama pihak lawyer saya ya demi masa depan Gala. Tetapi ada pihak-pihak lain yang kadang-kadang membuka lebar bagaimana hal-hal yang tidak perlu diungkap itu agar semakin diungkap dan semakin dilempar juga ke publik. Itulah yang membuat saya tidak bisa tadi kata kamu tertutup pintu untuk berbicara, duduk bersama Mamang, benar. Ya, Ini secara khusus untuk Pak Dodi, nggak mau ketemu sama Pak Dodi atau sama siapa Pak Haji biar jelas benar. Ya, dengan orang yang berbicara hal-hal yang menurut saya tidak tepat itu. Semua orang. Ya, semua orang siapapun yang berbicara tentang diri saya, istri saya, keluarga saya, anak menantu saya, yang berbicara hal-hal yang tidak pantas diumbar ke publik, yang belum tentu kebenarannya, yang bersifatnya fitnah dan ghibah, saya tidak mau bertatap muka dan duduk bersama orang itu. Termasuk Pak Dodi. Siapapun. Kalau Oma sendiri gimana Oma dengan 2 tahunnya Gala ini semakin besar, semakin pintar? Nah, Mungkin- dengan ulang tahun Gala ini kita sangat bahagia banget kan. Jadi dia merasakan meskipun dia belum tahu, tapi kayaknya dia happy banget kemarin. Jadi kita dengan kecerdasan dia, kepintaran dia itu kita sangat senang. Alhamdulillah. Oma sendiri akan terus berupaya juga untuk melindungi Gala seperti apa Oma? Iya pastilah. Mm-mm. Soalnya kita dari dia hamil aja kita udah melindungi dia. Apalagi sekarang dia mami papinya nggak ada lagi kan. Jadi harus banget lah kita melindungi dia. Siapa lagi kalau bukan kita yang Mungkin saya tambahkan sedikit apa yang disampaikan sama Opa dan Oma itu mengenai pihak-pihak yang selalu menyampaikan hal-hal yang tidak baik. Sudah kita buktikan dalam laporan di Polres Depok. Dan minggu depan itu kami mendapat informasi berkas akan segera dikirim ke kejaksaan. Untuk kemudian setelah itu akan juga ada pemeriksaan tambahan, ada beberapa saksi yang akan diperiksa. Nanti setelah semuanya lengkap pemeriksaan itu
itu adalah bukti keseriusan Opa dan Oma kita sebagai kuasa hukum bahwa kita memang melindungi Ananda Galaskai dan juga keluarga Opa Oma dari pihak-pihak menyampaikan berita-berita yang menyampaikan hal-hal tidak benar. Itu kan banyak berita-berita yang secara tidak langsung merugikan nama baik keluarga Pak Haji dan Oma. Itu yang akan kita buktikan nantinya bila mana nanti proses hukum berjalan terhadap laporan yang di Depok. Kami meminta terlapor dihukum seberat-beratnya agar menjadi jurisprudensi atau dasar hukum kepada pihak lain yang melakukan perbuatan seperti itu, supaya tidak ada lagi yang berkata-kata seperti itu terhadap keluarga Pak Haji Faisal dan juga Ananda Galaskai. Jadi kalian sudah bisa melihat bagaimana keseriusan kita membuat laporan, tapi kita tidak menggembor-gemborkan atau membesar-besarkan, tapi kita hanya memberikan bukti bahwa proses hukum itu bisa berjalan dan statusnya juga sekarang sudah kalian bisa mengetahui, dan kita juga segera akan melakukan pendampingan nanti bila mana kasus ini dilimpahkan pengadilan. Kita juga akan meminta ke pihak yang berwenang untuk dihukum seberat-beratnya bagi orang yang sudah menyebarkan berita dan menjelek-jelekan keluarga besar Pak Haji Faisal dan Oma. Gitu. Pak Haji, terkait yang terlapor itu kan Tiara Maren kan. Tiara Maren kan kemarin sebenarnya viral di videonya bahwa dia kasih kasih mobil untuk regalan sendiri. Tanggapan dari Pak Haji sendiri seperti apa? Mau diterima kan Pak Haji atau bagaimana Pak Haji? Mencari simpati nih Pak Haji. Bagi saya sih berita itu baru kamu aja yang menanyakan, nggak ada sampai berita itu saya. Oh, kadonya juga nggak ada Pak Haji? Nggak ada. Ini berusaha mencari simpatik Pak Haji ini gimana nih Pak Haji? Saya berpendapat iya ya, apalah yang mau saya pendapat ya terhadap orang seperti ya sobat, soalnya realisasinya itu kan belum ada. Nanti terjadi lagi realisasi seperti yang kemarin-kemarin, nanti dikasih 2 ternyata aku 5. Nah, terulang lagi cerita baru. Jadi lebih baik no comment lah dalam soal itu. Pak Haji, termasuk kedatangan Dodi kemarin, kecewaan gimana? Kedatangan dia kemarin kan saya sudah tanggapi bahwa saya memang sangat kecewa di dalam hal itu. Kenapa? Karena kita selaku orang orang timur memasuki pekarangan orang itu sesuatu melanggar aturan, melanggar etika, hal yang tidak perlu itu dibuat. Artinya kalau kita mau mencari sesuatu mencari minimal ada izin lah. Iya. WA Ada nggak ada ya, Pak? izin, ada berita, ini nggak ada datang-datang saja di sini. Itu kalau umpamanya dengan pihak lain itu bisa panjang persoalan. Soalnya itu sudah melanggar aturan hukum, dia privasi. Ada aturan hukum itu. Memasuki lingkungan orang, perkarangan orang itu ada aturan hukum. Apalagi kemarin sempat moto-moto, dan kebetulan itu sepertinya ada sesuatu kemarin yang dipegang itu sepeda. Itu sampai kami dihubungi oleh pihak yang memberi hadiah sepeda kepada cucu kami bahwa itu sepeda dia yang beli. Tetapi ternyata ada lagi yang beredar bahwa itu seakan-akan dialihkan yang memberi. Jadi itu pun kami kerepotan juga menjelaskan. Akhirnya kemarin kami terpaksa membuka CCTV di rumah. Dan kebetulan alhamdulillah semua gerak-gerik di sini kan saya pasang. Ada rekamannya semuanya. Jadi semua CCTV apapun yang dilakukan di sini di lingkungan saya ini, insyaallah mudah-mudahan sudah saya siapkan CCTV saya banyak titiknya di sini. Berarti kemarin di rumah ada siapa Pak Haji? Pak Haji kan bilang kalau misalkan pihak mereka tuh kayak ngegeratak lah Pak Haji di rumah orang tuh, seperti apa Pak Haji tanggapan? Apa maksudnya ngeratak? Kayak megang-megang bendera. Ya makanya kalau kita berbicara nanti kan panjang lebar jadinya kan permasalahan ini kan. Cuman kita ya saya masih berpikiran positif aja lah saya ya. Kalau saya berarahkan ke pikir negatif nanti panjang lagi masalahnya. Pak Haji kemarin memang di rumah ada siapa? Rumah kosong. Kosong, benar-benar kosong. Iya, nggak ada orang. Kita semua Pergi semua ya? Pak Haji ya? Apakah Pak Haji setelah kejadian ini Pak Haji akan apa mungkin lebih ketat lagi penjagaan atau seperti apa? Begini, sekali saya beri maaf. Yang kedua urusannya itu urusan polisi tadi. Karena di sini semua CCTV, semua di sini terekam. Ya. Apapun kegiatan di sini, siapapun datang. Jadi bukanlah di dalam ini ya.
jauh dari sini kira-kira ya 250 meter sudah terekam dari sini. Saya sudah pasang CCTV. Bang Sandi gimana Sandi? Menurut Bang Sandi? Ya, kami tadi sepakat di dalam setelah bicara sama Pak Haji dan Oma dan juga Mas Kris, kita sepakat hal itu kita maafkan. Ya. Tapi sekali lagi ada perbuatan seperti itu, kita tidak akan sungkan ataupun segan untuk melaporkan ini ke pihak polisian. Ya. Karena semuanya terekam Bang di sini Bang. Saya sudah pasang CCTV semuanya. Jadi ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Bila mana terjadi lagi tanpa izin, Opa Oma tidak tertutup kemungkinan untuk membuat laporan polisi. Ya. Ultimatum Mungkin Pak Haji Ya. tidak Dan ini sudah merupakan yang kedua nih Bang. Dulu kan udah pernah juga Bang. Nah, jadi ini udah kedua ini. Dimaafkan sekali lagi Oma. Berarti penjagaan security gimana Pak Haji di depan? Sebenarnya kemarin saya tidak meninggalkan pesan sama sekali. Security pun Bapak nggak meninggalkan pesan. Kalau meninggalkan pesan semuanya itu sebenarnya bisa di atas. Berarti sekarang siapapun yang mau ke dalam ini harus Ya, ada ya. menunjukkan. Iya, kalian sendiri tadi udah terbukti kan? Kalian aja tadi masuk nggak bisa kan? Iya. Nah, karena jadi gara-gara apa semuanya jadi susah, jadi sulit jadinya kan? Awalnya kaget nggak sih Pak Haji mendengar bahwa Pak Haji kesini dengan anaknya? Ya kaget. Saya sempat emosi sebenarnya. Waktu pas kejadian, waktu pas acara ada yang berbisik ke saya. Anak saya berbisik, Pak begini ini. Wah emosi saya waktu itu. Langsung saya kontak waktu itu Sapam di sini. Sapam bilang udah pergi Pak, katanya. Oh udah. Kalau enggak waktu itu. Sempat mau pulang tuh Om, saya Iya. tahan. Pak Haji berarti nggak ngasih apa-apa, nggak ngasih kado ya dia? Ngasih kado. Ninggalin kado nggak sih Pak Haji? Ninggalin Kemarin kan bawa Ngasih kado kado 3. ke anak-anak, dia ngasih kado dari Mayang katanya sepatu 2, Terus dari kue 1. kue 1, dari Pak Dodi ada piano juga warna pink katanya. Tapi saya belum lihat. Ini kita emang belum lihat, tapi anak-anak pada buka katanya karyawan-karyawannya. Tapi sepeda kemarin itu sepeda dari orang lain dia. Fans ya itu mah ya. Nah, jangan salah itu. Karena kita nggak mau mengalihkan ke kepemilikannya. Pak Haji mungkin sebelumnya ada telepon dari Pak Dodi mungkin pengen izin ke sini atau gimana? Enggak ada. Atau mungkin Pak Haji tidak menerima teleponnya atau gimana atau WA? Nggak ada isu, tidak ada. Kita nggak ada kontak-kontakan, kita kan sudah lama. Pak Haji tampaknya Pak Dodi kayaknya mau membuka lagi perdamaian dengan Pak Haji untuk datang ke sini, mau ketemu Galang segala macam. Maksudnya dari Pak Haji sendiri bakal ada perdamaian nggak setelah 1 tahun setengah ini? Bagi saya dan bagi keluarga saya sejak udah jauh-jauh hari kan sudah saya sampaikan bahwa kami selalu terbuka pintu perdamaian, tetapi semua yang dilempar ke publik omongan-omongan ya itu harus diklarifikasi. Nah, artinya harus ada pertanggungjawaban. Kemudian kalau seandainya tentu ujung-ujungnya tentu harus ada juga kalau salah ya tentu minta maaf kan gitu ya. Tetapi kalau belum ada klarifikasi, belum ada penjelasan, bagi kami belum bisa saya belum bisa duduk bersama, belum bisa ngobrol bersama, belum. Berarti sampai sekarang menunggu itikat baik di pihak sana Pak Haji ya? Oh iya. Karena kan dari awal proses pengadilan beberapa kali diupayakan mediasi tidak berhasil. Dan di luar juga kita mencoba mengupayakan, tetap mencoba, tapi ternyata kenyataannya masih ada berita-berita yang tidak baik ya Pak ya. Jadi saya garis bawahi bahwa saya siap berdamai lah ya. Kalau umpamanya kalian sebut sekarang tidak berdamai, tapi sebenarnya bagi kami damai aja bagi kami sebenarnya. Yang penting klarifikasilah semua ucapan, klarifikasilah perkataan itu. Kalau benar memang katakan benar, kalau salah ya minta maaf kita. Kalau sudah jelas duduk persoalannya bagi seperti itu, semuanya itu clear. Tapi kalau nggak jelas, nggak ada klarifikasi, kenapa bicara begini, kenapa begini, kenapa Vanessa dulu namanya Galaskai Azania apa? Itu kenapa sampai seperti itu? Anak saya di mana posisinya? Itu semuanya itu harus jadi klarifikasi. Semuanya. Ya, supaya tenang saya, supaya anak saya dalam menempuh hidup cucu saya nanti dalam menempuh hidupnya supaya nyaman. Bang Sandi, di sempat yang insiden yang pertama itu kan sampai Pak Haji itu harus ada yang ngejaga kayak polisi waktu itu sempat ya. Setelah itu apakah kali ini akan seperti itu lagi untuk menjaga keamanan? Di sini udah ada CCTV, sini ada satuan pengamanan, saya rasa cukup. Sekarang cukup. CCTV Ya, kalau sampai terjadi lagi kan kita tinggal membuat laporan ataupun minta perlindungan hukum lah pada pihak polisian.
kalau misalnya itu terjadi lagi? Sebenarnya pihak Sapam di sini sangat jeli sebenarnya, sangat aman, sangat gitu. Cuman kemarin karena saya tidak bicara aja. Kalau saya sampaikan sesuatu begini gitu, Sapam di sini sangat respon. Nah, dan kita CCTV kita udah komplit. Kalau Pak Haji lihat dengan cara mereka seperti itu, aneh nggak sih Pak Haji? Maksudnya mungkin mereka tahu dong kondisinya Pak Haji akan ada acara di mana, kenapa tahu, masih iya, harus datang ke sini gitu Pak Haji? Iya, Ya, kalau menurut Pak Haji sendiri gimana? Sangat aneh. Sangat aneh. Kalau seandainya dia pengen ngerayain juga, kan bisa di rumah dia aja. Iya. Terus kirim doa dia kan bisa. Iya. Kan sama juga kan, Gala juga nggak ada. Kenapa harus ini? Toh, Kenapa harus ke sini? di sini? Iya. Toh rumah ini saya beli ya Dari hasil dari hasil dulu uangnya itu sempat dilaporkan ke Kemensos agar orang yang atas nama siapa yang mengumpulkan dan satu-satunya Marisa sama istri saya. Nah, agar orang-orang yang mengumpulkan ini bisa dikenakan hukum pidana. Tentu istri saya kan. Kemudian ternyata karena menurut pihak hukum waktu itu pengumpulnya tidaklah ada masalah karena penggunaannya benar. Kemudian dilanjutkan juga ke Kemensos. Dan Kemensos juga periksa bahwa uang itu benar penggunaannya tidak ada masalah. Nah, sekarang kenapa dia datang ke sini itu bagi saya kontradiksi ya. Di mana taruh muka ya kalau menurut saya ya. Bisa dibilang menelan ludah sendiri, Pak. Oh, mungkin lebih dari itu. Kalau Anda bertanya lebih dari itu kalau menurut saya sih. Ya. Kita kan punya punya muka juga. Punya malu juga kita, menurut saya sih. Tapi dari Bang Sandi tentang insiden kemarin dari pihak lawyer nggak akan ngambil langkah hukum ya, Bang? Apa belum Bang Sandi atau seperti apa? Iya, karena kan sudah ada buktinya. Belum ada perintah dari Pak Haji untuk menjalankan proses hukum. Beliau masih memaafkan, ya kita mengikuti apa kata Pak Omar. Tapi kan sudah disampaikan tadi bahwa ini yang terakhir dan kita juga memberikan somasi secara terbuka bila mana terjadi lagi ya kita akan membuat laporan. Mungkin sedikit Frans, gimana Kak? Galau udah di tangan yang tepat. Perwakilan UTI mungkin sama Bang Fadli ya. Galau udah berada di tangan yang tepat, gimana mungkin Bang Frans? Keponakannya. Aku kalau sama Gala, alhamdulillah Gala kan senang kesini, bisa kalian lihat langsung, apalagi yang ulang tahun kemarin. Gala happy, sama lingkungan juga happy, sama keluarga happy semua sih, alhamdulillah. Gala juga sering masih aktivitas juga bagus kan, sehat. Ya alhamdulillah kosakatanya juga udah nambah terus dan di atas rata-rata sih kalau menurut saya sih, di atas di umur 2 tahun udah kayak umur 3 tahun saya lihat. Sebagai Om akan berada di garis depan kan? Iya, Pasti dong. Pasti. Dia siap. Ini coba lihat. Ini tangan bulu tangan lagi. Ya, sebentar lagi ini mau latih nih. Pak Fadli juga tuh. Wah, itu si Fadli datang. Bang Fadli. Ini petinju nih. Nih datang nih. Nih sini nih. Coba gimana? Nih. Ada pertanyaan nih, gimana buat Gala dari garis depan ya? Ini garis depan juga nih, siap lagi nih otaknya. Siap nih, garis depan buat garis depan. Sebagai Om juga nih. Kak Fadli Gala udah berada di tangan tepat tadi Bang Sandi sama Udah pastilah. Nih lihat tuh pengacara hebat-hebat nih. Gimana nih sudah berada di tangan yang tepat, udah oma-opa? Ya alhamdulillah sih yang kita bisa ucapkan teman-teman, alhamdulillah, dan jadinya udah enak aja gitu ya, udah tenang kitanya. Jadi nggak bakal ada macam-macam lagi dan kita bisa fokus jadinya urus segala. Oke, thank you. Tapi katanya mau ada kasasi dari Pak Dodi nih. Ada apa? Mau ada kasasi dari Pak Dodi. Terus berjuang ngotot gimana? Kita akan hadapi lah. Kita akan hadapi. Tapi kan prosesnya akan panjang lagi, Pak Haji. Kasasi bagaimana mungkin berharap Pak Dodi selesai aja udah dengan mau menerima ini atau gimana? Iya. Gini kalau kasasi ya. Jadi kalau keluarga itu nggak ngerti masalah hukum kasasi. Jadinya takutnya beliau bicara salah. Gitu. Intisarinya begini, kasasi adalah hak dari semua orang, termasuk juga di sini DS di sana gitu kan. Jadi dalam hal ini apabila pihak lawan mengajukan kasasi, ya kalau perintahnya Bang Haji itu kita harus melawan itu, ya kita akan hadapi. Intisarinya seperti itu, tidak masalah. Yang penting dari pengadilan agama kita sudah dikabulkan permohonan kita. Di pengadilan tinggi
juga dikabulkan permohonan kita, dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama. Jadi kita bersyukur, itu kado ulang tahun terbaik buat Gala. Apabila dari pihak sana akan mengajukan kasasi, nanti keluarga akan diskusi dengan kita. Jadi kita tetap akan hadapi sampai kapanpun demi kepentingan dari cucu dari Bang Haji dan itu aja sih. Oke.